Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Saramadani dengan NPM 231506156. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan praktikum tugas akhir praktikum jaringan komputer 3. Nah, di sini saya akan melakukannya dari tahap pertama, yaitu dari tahap pertama itu kita akan menyediakan device-device yang diperlukan. Ada switch, ada 2 switch, ada 2 PC, dan tambahannya untuk 1 PC. Saya akan menambahkan 1 PC di sini. Dan berikutnya di sini saya akan mengkoneksikannya dengan kabel-kabel. Jadi kalau di sini ada PC 1, bentar. Disambungkan dari PC 1 dengan menggunakan flash Ethernet 0 ke switch 1 dengan port F6. Selanjutnya itu dari switch 1 ke switch 2 disambungkan dengan flash Ethernet 1 dan di switch 2 dengan flash Ethernet 1. Selanjutnya itu dari switch 1 ke PCB switch 2 ke PCB dengan menggunakan port 18 ke PCB. Terus untuk selanjutnya dari PC C itu ke ke switch 1 di Ethernet 7.
selanjutnya di sini akan ada menggunakan konsol kabel untuk connect. Nah, di sini kita perlu dari PC A ke switch 1 dengan menggunakan konsol. Terus dari PC B ke switch 1 dengan konsol. Nah, sini udah ada untuk topologinya. Step kedua yaitu kita konfigurasi di switch 1. Di switch 1 nah, di switch kita enable. Terus kita lakuin yang namanya konfigurasi mode. Ini konfigurasi. Oke. Selanjutnya kita bakalan memberikan hostname untuk switch 1. Selanjutnya enable secret class. Ini untuk melindungi dari akses prevalence mode. Nah, selanjutnya di sini akan kayak konsol password, yang dimana dia itu memerlukan password. Sekarang konsol itu memerlukan password untuk login. Gunakan password. Oke, selanjutnya di sini ada untuk bagian VTY ini untuk digunakan untuk remote access seperti telnet dan SSH gitu. Bentar. Password Cisco, login. Oke. Login, kita exit lagi. Di sini kita akan membuat untuk command menginskripsi semua password dengan bentuk plain text. Terus di sini ada untuk banner yang muncul sebelum login prompt.
Selanjutnya di sini ada interface VLAN 1. Jadi kalau di sini tuh kita akan gimana ya, kayak meng-up VLAN 1. Di sini selanjutnya itu ada untuk bagian interface range. Jadi kalau misalnya dia kayak port yang tidak digunakan itu akan dimatikan, sebaiknya untuk security. Oke. Sini. Selanjutnya di sini akan men-setting waktu di paket tracer. Kita pakai ini aja. Valid. Oh, bentar. Exit. Oke. Selanjutnya kita akan menyimpan dengan menggunakan copy running config star up config. Oke. Nah, di sini untuk semuanya sudah di save running config. Terus untuk konfigurasi kedua juga kita akan lakukan hal yang sama.
Baik, untuk switch 2 juga sudah. Untuk selanjutnya di sini kita akan konfigurasi untuk hostnya. Jadi kalau di sini untuk PCA itu kita buka untuk IP konfigurasinya. IP address-nya 192.168.10.3. PCB 192.168.4. agak tidak kelihatan ya. Oke. Untuk PCC itu saya akan menambahkan untuk IP-nya 192.168.10.5. Untuk default gateway-nya 192.168.10.1. Nah, di sini udah dimasukkan semua untuk nilai-nilai untuk konfigurasi IP-nya. Nah, jadi untuk selanjutnya itu kita akan tes ping seluruhnya dari PCA, command prompt di sini ping 192.168 ke PCB ya, ke B 10.4. Oke, ini berhasil karena dia berada. Jadi kan kalau misalnya di sini nih
ada pertanyaan, kan PCA PCB? Yes. Kenapa? Karena dia tuh ping itu berhasil karena kedua PC-nya itu berada di subnet yang sama, jadi terhubung melalui switch. Terus untuk selanjutnya, ping PCA ke S1, ke switch 1. Nah, kalau ini ping 192.168 switch 111. Nah, jadi kalau di sini kan dia bilang tidak berhasil nih untuk PCA ke switch 1. Kenapa? Karena PCA itu kan dia 192 168.10.3. Nah, jadi kalau misalnya yang switch 1 itu 192.168.111, ini berbeda karena dia berada di subnet yang berbeda. Jadi, tidak ada default gateway yang dikonfigurasi untuk routing. Sekarang kita akan ping dari PCB ke switch 2. PCB ke switch 2. Kalau di sini ping 192.168.112. Nah, di sini kan ini gagal nih. Jadi kalau gagal itu, kenapa dia gagal? Karena dia itu berada di subnet dan tidak ada routing. Dia tuh berada di subnet yang berbeda dan juga tidak ada routing. Tidak ada router di topologi ini. Router itu bisa menyambungkan gitu jika sebenarnya berbeda. Nah, jadi kalau misalnya sini kita lanjut ke ping dari switch 1 ke switch 2. Oke. Jadi kalau misalnya di sini kita bakalan ping untuk ke switch 2. Ping 192. Bentar. Ping 192.168.112. Nah, di sini sukses dengan 3/5. Jadi kalau misalnya di sini sukses itu kenapa? Karena dia berhasil itu ketika kedua switch itu berada di subnet yang sama, yaitu 192.168.1.0 dan terhubung langsung. Itu kenapa dia berhasil. Untuk selanjutnya, jadi kan selanjutnya itu adalah create VLAN. Sekarang kita akan masuk ke part 2 di sini. Jadi kalau di sini tuh kita akan membuat VLAN
Kalau di sini tuh VLAN 10, VLAN 20, VLAN 99, dan VLAN 1000. Nah, saya juga akan menambahkan nih VLAN untuk di PC-C. Untuk konfigurasi dari kita akan membuat VLAN untuk masing-masingnya. Nah, pertama-tama kita akan ke konfigurasi di mode switch dulu, switch 1 ya, untuk VLAN 10 sini. Terus untuk VLAN 10 VLAN 20 VLAN 99 VLAN 1000. Nah, jadi di sini kan bisa dijelaskan nih. Jadi kalau untuk VLAN 10 itu operasional, operation. Terus untuk VLAN 20 itu parking lot. Terus untuk VLAN 99 itu untuk manajemen, dan VLAN 1000 itu untuk native. Untuk selanjutnya kita di sini akan bisa berkomunikasi gitu, dia biar bisa berkomunikasi kan. Terus kita buat juga yang sama untuk di switch 2. Oke, di sini
di sini juga sudah ada nih. Nah, selanjutnya kita akan di sini juga bisa show VLAN brief. Oke. Di sini aktif. Di sini kan kalau misalnya bisa dilihat nih, VLAN ini kan 10 operation, 1 tuh default, semua port tuh ada di dalam sini nih, aktif. Nah, di sini ada 10 yang untuk operation itu aktif, working load, management, native. Terus pertanyaannya adalah what is the default VLAN untuk VLAN 1? Jadi VLAN 1 itu kan adalah default VLAN yang otomatis ada di setiap switch di Cisco dan tidak bisa dihapus kalau untuk VLAN 1. Nah, pertanyaan yang kedua, what port are assigned to the default VLAN? Jadi kalau misalnya di sini kita bisa lihat nih, kalau misalnya di outputnya itu bahwa semua port itu fast Ethernet itu dan gigabit itu berada di VLAN 1. VLAN 1 itu default dengan semuanya aktif di sini. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke step 2 yang dimana step 2 ini kayak langkah-langkah yang pertama itu kan kita akan menggunakan VCA, terus ke portnya. Jadi kita mulai untuk bagian switch 1 dulu. Sini. Switch port mode access. Jadi di sini kan dia akan mengkonfigurasi portnya sebagai access port yang hanya akan membawa traffic satu VLAN aja. Nah, kalau di sini itu switch port access VLAN 10 itu memasukkan port yang ini nih ke VLAN 10.
Selanjutnya di sini juga kita akan menambahkan kan. Kalau misalnya tadi kan saya sudah menambahkan PC 1, terus yang dimana PC C, yang dimana kita menambahkan satu VLAN juga, itu VLAN 30. Ini kita akan menambahkan untuk dia tadi menggunakan port 7 switch mode. Di sini kita akan membuat untuk konfigurasi manajemen. Oh ya, ntar kita lihat dulu ya. Nah, di sini kan kita udah nih semuanya di sini. Untuk semuanya udah, terus ntar ya, switch 1 9 naik. Oke, udah semuanya. Soalnya di sini kita akan set terlebih dahulu show VLAN brief. Nah, di sini terlihat bahwa untuk VLAN itu terlihat nih, kalau misalnya VLAN 30 itu aktif dan untuk port 6 itu sudah dipindahkan ke VLAN 10. VLAN 30 juga sudah ditambahkan, port lainnya itu masih di VLAN 1. Terus untuk selanjutnya show IP interface brief. Kalau di sini bisa dilihat bahwa VLAN 1 itu dia unassigned dengan status up. Kalau VLAN 99 itu dia statusnya up down. Jadi pertanyaannya di sini, what is the status of VLAN 99 explain? Jadi kalau misalnya dijawab, dia tuh statusnya itu kan kayak up dan down, berarti dia interface itu secara administrasi itu aktif up, tapi line protokolnya itu down. Nah,
karena tidak ada port aktif yang assign ke VLAN 99. Selanjutnya itu dari PCB dioperasikan VLAN di dalam switch 2. Kalau di sini kita lihat kan, kalau di sini tuh dia kayak PCB tuh nantinya sudah berada di VLAN 10 sama seperti PCA. Terus di konfigurasi untuk manajemen IP di dalam VLAN 99, manajemen interface 22 itu sekarang ada di VLAN 99. Nah, untuk selanjutnya tuh ini VLAN div. Nah, ini ke VLAN 10 udah pindah. Selanjutnya ada pertanyaan. Jadi kan jawabannya itu no. Kenapa? Karena kalau di sini kan pertanyaannya tuh is switch 1 able to ping switch 2, explain. Karena dia tuh manajemen IP-nya tuh sekarang kan di VLAN 99. Nah, interface F01 itu masih di VLAN 1 default. Nah, traffic VLAN 99 itu tidak bisa melewati link yang hanya membawa VLAN 1. Jadi kalau misalnya untuk pertanyaan yang kedua ini kan, is PCA able to ping PCB. Jadi kalau misalnya kita coba di sini di PCA ping 192.168.10.4. Nah, dia tetap tidak bisa. Alasannya
adalah A dan PC-B itu sama-sama di VLAN 10, tapi dia tuh kayak link antara switch 1 dan switch 2 itu port 1 masih akses port di VLAN 1. Traffic VLAN 10 tidak bisa melewati link VLAN 1 gitu. Nah, kita akan lanjut ke part 3. Jadi kalau di sini kita akan memasukkan part 3 ini, kita akan melakukan assign VLAN ke multi triple interface sekaligus, terus secara VLAN multi triple interface sekaligus juga kalau akan menghapus VLAN di assignment dari interface, terus menghapus VLAN dari database, terus juga ada efek dari penghapusan dari VLAN itu. Nah, kalau misalnya kita di sini kita buka terlebih dahulu switch 1. Nah, kalau di sini kita lihat kalau misalnya VLAN 1 itu dia tinggal beberapa. Nah, jadi kalau di VLAN 10 itu ada port 6, VLAN 30 itu port 7, VLAN 30 itu ada port 11 sampai 24. Nah, berada di VLAN 99 sekarang, yaitu manajemen. Untuk selanjutnya kita akan resign specific port. Ini di sini di sini kita bisa lihat jadi kalau di sini tuh kan bisa dilihat nih semuanya untuk solve VLAN brief. Ini untuk verifikasi ya. Jadi kalau misalnya di sini dia itu VLAN 10 ada
6, 11, 21. Villain 99 itu ada 6 apa ya? Dari 12 sampai 20, 22 sampai 24. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian remove. Sini kita bisa lihat bahwa kalau misalnya kita lihat lagi kan kayak dia itu menunjukkan nih bahwa kan di pertanyaan itu which villain is port 24 no associated white. Jadi kalau misalnya di sini kan port 24 itu sekarang ada di ini nih. Nah, ada di villain 1. Ketika di remove villain assessment, port otomatis kembali ke default villain, yaitu villain 1. Terus untuk selanjutnya yang ketiga itu ada remove villain di database villain. Jadi untuk ini kita ke interface villain, interface, salah. Oke. Selanjutnya kalau misalnya di sini kan bisa juga nih dia tuh kayak meremove
Nih, di sini kan kita akan melihat nih bahwa ketika kita menghapus VLAN yang masih digunakan oleh port. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, what is the default name of VLAN? Kalau di saya itu 40 karena 30 sudah digunakan untuk PC C. Nah, jadi kenapa ketika VLAN dibuat otomatis itu switch-nya memberi nama default dengan format VLAN diikuti dengan 4 digit angka. Nah, selanjutnya sekarang kita akan menghapus VLAN 40. VLAN 40 N. Nah, jadi di sini untuk VLAN 40 itu sudah tidak ada, sudah terhapus dari VLAN database. Jadi kalau di sini kan udah ada semua nih. Nah, kalau di pertanyaan pertanyaan jadi kan kalau misalnya di sini what is port 24 no longer displayed, itu port 24 itu tidak muncul karena di sini tidak muncul lagi karena port ini tuh masih terassign ke VLAN 40 yang sudah tidak ada tadi. Nah, port menjadi inaktif dan tidak ditampilkan di VLAN table. Di sini tidak ada lagi. Selanjutnya, what happened to the traffic? Jadi kalau misalnya di sini dapat dijawab, ini dulu, what is assigned to. Jadi kalau misalnya di sini port 24 itu masih terassign kalau misalnya di ini kan terassign ke VLAN 40 atau dikonfigurasi gitu, tapi VLAN 40 itu kan tidak ada lagi, tadi sudah di remove di database VLAN, port dalam status inaktif. Nah, buat pertanyaan yang ketiga ini, what happened to traffic? Jadi kalau misalnya di sini semua traffic ke atau dari host di port 24 akan di drop. Nah, port tidak bisa mengirim atau menerima data dari inaktif. Jadi kalau ini kayak hal yang penting untuk troubleshooting, terus port yang terassign itu ke VLAN yang sudah dihapus akan menjadi inaktif gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini untuk yang di sini kita ada kayak restore port the default VLAN. Jadi di sini kita akan menjalankan
Nah, di sini kita bisa lihat juga ditunjukkan untuk pertanyaan ini kan ada to which villain is F24 assigned. Kalau di sini sekarang jawabannya itu adalah F024 sekarang itu kembali ke villain 1 nih, villain 1 dan aktif kembali. Terus untuk selanjutnya ini untuk pertanyaan yang ini, the enterprise assigned to a villain that is the removed from the villain database become inactive and are available for use until they are assigned to another villain. This can be a tricky things to troubleshoot as truncated interface do not show up in the port list will. Jadi kalau misalnya di sini kan ini ada part 4 ya. Jadi kalau misalnya di sini seluruh recite port ke VLAN itu dia tuh kayak apa ya, ke VLAN lain sebelumnya dia tuh menghapus VLAN. Nah terus dia mencegah port menjadi inaktif tanpa sengaja. Lebih mudah untuk mentions dan troubleshoot. Jadi untuk selanjutnya kita akan ke part 4. Untuk di part 4 ini kita akan konfigurasi bagian yang paling penting dari trunk adalah link yang bisa membawa traffic dari multiplane VLANs. Untuk bagian ini kita akan mencoba dulu untuk step yang pertama. Jadi untuk yang pertama itu kita mulai langkah yang pertama. Ini interface 1, terus selanjutnya switch ports mode dynamic disable, nah jadi kalau di sini kan kalau misalnya up itu dia menandakan jadi kalau VLAN VLAN 99 itu up ya. Nah jadi kalau misalnya VLAN 99 ini up, dia itu sangat-sangat penting nih karena VLAN 99 itu bisa berkomunikasi melalui trunk. Nah pada switch 2 kita akan melakukan hal yang sama.
ditunjukkan bahwa untuk ini di bagian yang satu tuh tidak muncul lagi yang satu tuh tidak muncul lagi di table. Jadi kalau misalnya kenapa tidak muncul lagi, tidak muncul itu karena port trunk tidak assign ke satu VLAN tertentu, tapi membawa traffic dari semua VLAN. Jadi port trunk itu tidak muncul di show VLAN brief. Untuk ini untuk di switch 2 kita akan coba juga untuk melihat apakah ada VLAN brief. Di sini juga tidak ada. Oke, lanjut. Show interface trunk. Jadi di sini kita bisa menjelaskan nih, kalau untuk port 1 itu dia tuh disable, status satu terang itu aktif, semua dari ya kalau misalnya di sini tuh kan jadi semua dari VLAN 1 sampai 1005 itu diizinkan melewati terang dengan default setting. Terus di sini itu VLAN yang aktif akan melewati terang dari 1, 10, 20, 30, 99, 1000. Nah, untuk selanjutnya itu ini ya, semua VLAN dari forwarding state tidak ada yang diblok. Selanjutnya kita akan ke switch 2. Nah, jadi kalau bisa diperhatikan di sini modenya itu adalah auto bukan di resealable. Nah, jadi karena switch 2 itu defaultnya dynamic auto. Selanjutnya di sini ada verif state. Nah, di sini sekarang tuh kan terang sudah aktif nih. Nah, kita akan mencoba konektivitasnya, kita tes. Berarti di sini dari switch 1 ping ke switch 2. Ini enggak. Di sini sukses. Kenapa? Karena kedua switch itu manajemen IP di VLAN 99. Nah, VLAN 99 traffic sekarang bisa melewati terang port 1, yang berarti dia pingnya sukses.
Nah, selanjutnya dari PC A ke PC B. Di sini juga berhasil. Kenapa berhasil? Karena PCI itu diisi dia tuh kayak diisi dengan di switch 1 VLAN 10. Nah, PCB itu di switch 2 VLAN 10. VLAN 10 dia itu trafficnya tuh sekarang bisa melewati terang. Jadi kedua PC itu bisa berkomunikasi dengan lancar antara PC A dan PC B. Untuk selanjutnya itu PC A ke switch 1. Jadi kalau misalnya 192, 168, 10, 5. Nah, dia tuh 192, 168, 10, 5. Tuh. Kalau untuk dari PC A ke switch 1 itu tidak berhasil karena dia itu PC A itu kan VLAN 10. Nah, dan ping switch 1 itu dia kayak PCI itu kan di VLAN 10, terus switch 1 itu manajemen di VLAN 99 berada di VLAN yang perlu routing. Jadi harus ada routernya dulu, harus ada satu router untuk dia bisa bisa pingnya itu berhasil antara PCA dan switch 1. Begitu juga dengan ketika PCB di ping ke switch 2 sama. Jadi kalau di sini kita coba untuk PCB ping ke switch 2. Ping 192, 168, 112. Nah, kalau di sini juga sama nih. Berbeda VLAN dia itu. Jadi kalau misalnya di sini harus juga menggunakan router untuk bisa berkomunikasi antar VLAN. Kita harus memerlukan layer 3 device untuk melakukan kayak inter VLAN routing. Jadi kalau misalnya sini kita coba lagi untuk, kan di sini kan aku ada tambahan PC C nih. Jadi kalau misalnya PC C, kita akan mencoba dengan PC A, kita ping ke PC C. Jadi ping 192, 168, 10, 5. Oh maaf, sorry ini. Oh ya. Salah. Oh, ini untuk yang PC C ya. Salah. Kalau untuk PC C itu alasannya karena dia itu kan kalau PC A itu di VLAN 10, kalau PC C itu di VLAN 30. Nah, tidak bisa diping karena berbeda VLAN yang tidak dapat di routing. Jadi kalau misalnya kita menambahkan satu PC lagi di switch 2 dengan VLAN 30, terus nanti kita tes terang untuk VLAN 30 juga. Sebenarnya untuk tes ini membawa VLAN traffic gitu. Kalau misalnya di sini kita coba lagi ya untuk ke switch 1, 11 tidak bisa.
sama dengan alasannya tadi, karena kan dia di berbeda VLAN, terus perlunya routing, ada routernya. Oke. Di sini kita akan menjawab pertanyaan untuk reflection question. Jadi kalau misalnya yang pertama itu jadi kan kalau untuk yang pertanyaan pertama itu kan what is needed to allow hosts on VLAN 10 to communicate to hosts on VLAN 99. Nah, jadi kalau misalnya dijelaskan nih untuk komunikasi antar VLAN itu, kita kan memerlukan router. Nah, router dengan router on a stick, jadi satu physical interface. Jadi dia tuh kayak dengan multi plate, setiap ada subinterface. Jadi setiap itu dia tuh punya untuk satu VLAN. Nah, router itu melakukan routing antar VLAN. Jadi untuk layer 3 switch, dia tuh harus memerlukan layer 3 switch, multi layer switch yang digunakan itu bisa melakukan routing, terus menggunakan kayak switch virtual interface, terus dia tuh lebih cepat dan efisien daripada router. Nah, juga konfigurasi yang diperlukan itu ada interface untuk setiap VLAN, terus IP address di setiap interface sebagai default gateway-nya, terus juga routing enable. Tanpa layer 3 device nih, VLAN itu tetap terisolasi. Jadi kayak tidak bisa berkomunikasi meskipun di switch yang sama atau terhubung via terang. Untuk pertanyaan yang kedua, jadi pertanyaan gue nih, what are some primary benefit that an organization can revise through effective use of VLANs. Jadi kalau misalnya jawaban itu dia itu kayak karena VLAN itu selalu include better security. Jadi kayak segmentasi jaringan berdasarkan departemen itu atau fungsi, terus isolasi traffic itu dia sensitif, kontrol akses dengan ACL per VLAN. Terus juga ada cost convenience, terus hinder performance, dan contoh ininya nih, misal VLAN 10 dia operation, berarti seperti kayak karyawan operation, terus VLAN 20 itu kayak finance, keuangan dan kebutuhan security lebih lalanya. Terus selanjutnya tuh VLAN 30 itu coach atau tamu isolasi dari internal network. Nah, jadi kalau misalnya di VLAN 99 itu dia manajemen kayak device management security tinggi. Nah, dengan VLAN itu kita bisa nih mendapatkan semua user di satu gedung dengan device, dengan switch yang sama tapi tersegmentasi secara logikal gitu menggunakan VLAN ini. Nah, jadi kan kalau misalnya di sini saya sudah melakukan step by step sesuai dengan
modul dari step awal ke step akhir dengan tambahan 1 visi dan 1 VLAN. Dan untuk itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.